Halo, salam jumpa. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Lagi-lagi kami masih di Taman Budaya Jawa Tengah, Surakarta, edisi Solo. Kali ini, enggak sih berdua kali ini belakangnya. Kali ini setelah sebelumnya kami ngobrol dengan bapaknya, sekarang dengan putra-putranya yang sempat ceritakan. Tapi nggak tahu ini nanti tayangnya yang mana dulu nih? Bapaknya dulu apa anaknya dulu nih? Nah ini. Ada Mas Yusinus Popo. Ya, Popo ya? Popo. Popo sebenarnya. Popo. Oh, Popo. Nah, ini Jawa kan. Oh, nama harus itu. Popo nggih, Mas. Popo jane. Yusinus Popo. Itu Popo dan Mas Suara Manitis Aji. Bentar. Suara Manitis Aji kok jadi Yogi? Yogi Suara Manitis Aji. Oh, wah ini sing ngeser nih grup iki piye iki? Ngapunten nggih, Mas. Aman. Wah, Mas Yogi. Aman Mas Dini. Sehat Mas Yogi dan Mas Popo. Sehat. Puji Tuhan. Nah, sempat cerita kemarin. Wah, ini ceritanya kemarin. Perlu mau sama Bapak tentang bagaimana jenengan masih terus bergelut melanjutkan, bahkan masih mengajak dan menghidupkan teater bersama Bapak. Nah, padahal jenengan berdua ini bukan dari jurusan teater. Bukan ya, bukan. Mas Popo dari seni rupa, kalau nggak salah. Saya seni rupa kriya. Seni rupa kriya. Mas Yogi Sastra. sastra. Kok bisa tertarik dengan teater dan terus menghidupkan sampai sekarang pripun? Monggo siapa yang mau cerita dulu? Mas Popo. Perut nom. Senior. Monggo. Saya bermula dari ekstrakurikuler di SMA, Mas. Oh, oke. Jadi teater pelajar yang dulu diinisiasi oleh Gida-Gidi gitu. Saya terlibat di masuk jadi pesertanya salah satu SMA di Solo, SMA 5. Itu selama 2 periode. Habis itu terus lulus. Saya kebetulan pelatih saya saat itu di SMA itu diisi, tapi dulu belum ada teater, Belum ada STSI, adanya D3 Tata Rupa Pentas. Nah, habis itu karena mau ke hubungan internasional tidak lolos, atau banget mau ke perguruan tinggi tidak lolos, yang paling dekat dengan kesenangan saat itu ya teater. Kebetulan yang paling dekat TRP itu Tata Rupa Pentas. Oh, oke. D3 saat itu. Berarti jenengan memadukan antara teater, berarti di skenografi. Iya, dulunya di Oh, dulu di skenografi. skenografi. Tapi sekarang Sekarang di mana ya? pertanyaan klasik dari teater itu. Lebih ke keaktoran. Ke keaktorannya. Sebenarnya. Oh, oke. Oh, terus seni rupanya tapi masih. Kalau seni rupanya malah nggak pernah, Mas. Oh, malah nggak pernah. Oh, udah nggak pernah, Dari nggak lanjut lagi. Nggak lanjut D3 itu terus lanjut ke S1-nya kriya karena dulu yang bisa transfer ya ke kriya ya terpaksa harus pokoknya yang penting kuliah. Oh, oke. Tapi sampai rampung Sampai selesai di kebetulan jurusan kayu saat itu. jurusan kayu. Oh, oke. Bukan teknologi kayu, toh, Mas. Bukan. Oh, itu beda kampus. Oh, ampun, saya salah kota ini saya ngomongin. Oke, nanti keliru ya. Oke, kalau Mas Yogi, Mas, nah dari sastra, ya mungkin memang dekat ya, satu rumpun ya. Tapi Iya. pripun itu, Mas? Kalau saya keterbalikan dari Mas Popo mungkin Mas. Karena saya lahir dan berangkat dari keluarga teater. Itu ada 1-2 kutub yang berbeda. Bapak saya mau nggak mau, walaupun nggak ngomongnya teater, tapi setiap harinya teater, jadi mau nggak mau dicekoki dari uang dari teater. Kalau ibu ya pengennya tetap jadi dokter dan yang lain. Dan sampai usia kami sekolah dewasa itu ada 2 tarik menarik ya istilahnya. Hiduplah, sampai ada kalimat hiduplah normal gitu. Apa teater tidak senormal itu ya waktu itu gitu. Sekarang pun juga, Mas. Sama aja, sama Orang kudu dari seniman gitu. Tapi memang ternyata daya tarik teater lebih kuat daripada sugesti normatif ya. Salah satunya ya heroisme kegagahan dalam kemiskinan gitu. Beda ya, ini diksinya orang sastra sama seni rupa beda. Jebule kuwi tenan gitu, Mas. Jebule tenan. Jebule tenan. Oh ya, ternyata memang itu yang membuat
bertahan sampai sekarang dan masuk ke teater. Oke. Nah, terus sastranya masih terus terpakai atau gimana, Mas? Tidak, jadi memang setelah terus terang tidak. Jadi memang karena tujuan awalnya tidak kuliah di sastra sama seperti Mas Popo. Oh. Ya karena saking teaternya gitu, kami titeran kalau bahasanya Om Wani atau itu. Dulu waktu SMA itu karena tiap hari melihat, bahkan dari kecil dari sekolah melihat bagaimana teater itu kan dilihatnya waktu itu kalau kami sekeluarga saya kakak beradik itu kan dari apa yang ada di panggung, belum melihat apa di sebaliknya. Jadi kan senangnya yo anggere bar pentas berarti sesuk mangan enak, contoh kayak gitu. Pokoknya itu kan gitu. Zaman segitu. Zaman segitu. Itu sebenarnya terus juga kalau pertentangan dulu saya sempat awalnya kuliahnya di HI sebenarnya. Oh. Di HI dan itu dapat beasiswa begitu. Tapi nggak tahu kenapa bius teater itu tadi saya merasa bahwa nggak cocok nih sepertinya gitu. Entah itu pelarian atau apa gitu. Tapi waktu itu di usia segitu katanya nggak cocok gitu. Akhirnya pilih keluar dan akhirnya kampus yang masih buka dan jurusan yang masih tersedia sastra ya masuknya ke sastra. Maksudnya. Oh iya. Waktu itu memang juga belum ada jurusan teater juga ya? Belum. Kok nggak ke Jogja? Pinginnya, tapi terus waktu itu ketemu sama teman-temannya Mas Galang itu. Waktu itu pentas di Solo terus nggak usah pentas. Bapakmu wis teater rasa kuliah. Iya. Gitu. Logis. Ini kalang. Iya. Oh, oke. Tapi terus kenapa sekarang kembali lagi dengan berdua kembali lagi ke teater? Apa yang kemudian mungkin setelah melalui perjalanan di seni rupa, di sastra, bahkan sempat HI, apa yang membuat jenengan kembali lagi ke teater? Apa ya, Mas? Berat. Kalau sekarang ini teater itu jadi kalau bapak-bapak yang lain itu badminton, kita teater gitu. Oh, mancing. Yang lainnya mancing. Ya teater saja. Oh, luar biasa. Sebenarnya ada kegelisahan ketika sekarang ini sudah intensitas saya dibandingkan Mas Yogi dan teman-teman lainnya itu udah kenceng. Tapi saya di lini bawah saja. Di ini ngasih murid-murid loh seperti ini, tapi tidak mengarahkan kudu teater. Tidaknya apresiasi seni gitu. Iya. Ya gitu. Kalau Mas Yogi? Kalau saya waktu SMA, dulu saya sempat dilatih Mas Popo. Jadi ketika saya SMA, saya merasa bahwa teater itu tidak menjadi artis. Di situ yang membuat saya, waktu itu ketika saya masuk SMA, saya masih merasa super power dibanding teman-teman yang lain. Aku teater dewe gitu. Ameh nakal ora kendel, ameh duwe hobi ora sugih gitu kan. Ya teater gitu. Ya. Tapi saat itu saya masih merasa bahwa saya paling teater di antara yang lain. Tapi ternyata ketika SMA dilatih Mas Popo, terus ketemu teman-teman yang lain, ternyata teater tuh nggak gitu. Bukan to be star gitu, tetapi ternyata kolektif. Nah di situ saya merasa, oh ya ini ternyata memang kenapa banyak orang bertahan di teater lalu sangat berdaya guna bahasa saya, teman-temannya lebih fleksibel. Dan di dunia SMA itu terus terang kalau saya pribadi ya Mas, ini walaupun sedikit curcol gitu. Anak-anak seniman gitu yang bukan PNS gitu, tidak berbasis founding begitu. Benar-benar seniman tulen gitu. Seperti Bapak kan ya kalau ada ketoprak, kalau ada apa itu saya pribadi sempat insecure gitu kalau di SMA ya, karena merasa ya itu tadi lawaan tapi serius gitu, mau hobi apa daya dukungnya gitu, mau nakal masuk nakal gitu. Lah akhirnya di teater ini adalah ruang yang bagi saya saat itu kowe iki ora iso ngopo-ngopo gitu, ora apa-apa gitu. Tetap iso ketompo, tetap kowe iso melakukan sesuatu dan ayo digolek-golek bareng. Salah satunya lewat proses Mas Pupo waktu itu ya. Kami cuma berempat, dari bener-bener temannya itu teman-teman yang newbie begitu, tapi toh ternyata bisa menjadi sesuatu lah. Dari situ titik balik saya. Oh, ternyata ketika SMA itu ternyata kenapa banyak orang bertahan di teater itu karena ini. Kalau itu yang membuat saya bertahan sampai sekarang, Mas. Oke. Tapi setelah melalui perjalanan ya penjelajahan dari HI, sastra, seni rupa dan sebagainya, pengetahuan itu kemudian ada impact-nya nggak Mas ketika jenengan kembali lagi ke teater? Kalau Mas Popo tadi kan memang
sempat menjadi scenografer ya. Ya. Nah, terus atau setelah pasca itu apa Mas? Ya, secara kalau di seni rupa saya dapat banyak dari karena memang awalnya kan kita masuk ke ekstrakurikuler teater terus bergabung dengan Gidik. Kebetulan di sana selalu di krunya, di bagian artistik, bagian panggung dan tata cahaya gitu. Lalu lanjut ke tata rupa pentas itu kita eksplorasi di sana menggunakan alat-alat sederhana itu. Tapi kok lama kelamaan agak sedikit jenuh saya saat itu. Oh. Ya kenal dengan teman-teman Jogja, dengan Pak Yeh almarhum. Kita belajar dari sana, terus akhirnya beralih ke teater itu. Lah di seni rupa banyak hal yang bisa kita dapat untuk nanti berimpact ke pertunjukan. Ya. Terutama secara visual gitu, secara eksplorasi seni rupaan itu banyak hal. Apalagi setelah teater, dari teater saya bisa mengajar. Kalau dulu saya nggak ikut teater mungkin nggak mengajar Mas. Karena prioritas saya bukan menjadi guru. Ya. Tapi dari itu malah akhirnya saya kira dulu ngajarnya di ekstra. Oh. Masih gondrong, masih pakai jin belel gitu. Ternyata masuk intrakurikuler. Bapak besok harus potong rambut ya. Jangan terlalu teater. Ternyata begitu. Oh, oke. Akhirnya berlanjut meskipun saat itu ya sebenarnya canggung ngajar teater di kelas dengan di ekstra itu berbeda banget itu. Boleh dijelaskan lebih lanjut. Apa tuh bedanya? Bedanya kalau di ekstrakurikuler kita explore langsung ke skill ya. Ke olah vokal tapi kalau di dalam kurikulum itu lebih ke bagaimana mengenalkan seni itu sehingga secara skill itu hanya sebagian seberapa persen gitu. Oke. Kalau kita mau praktek di kelas, nanti kelas sebelah. Oh. Pernah juga kita praktek itu make up gitu. Nah, kita ambil naskah terus make up. Lah anak-anak ini kan juga kreatif. Yeah. Dulunya dikagetin pakai pocongan. Wah. Sekreatifnya. Jadi nyoba eksplorasi make up gitu Mas. Oke, jadi memang tetap ada impact-nya ya. Iya. Terhadap misalnya berarti guru seni budaya. Seni budaya. Seni budaya. Nah, kalau Mas Yogi, pripun Mas? Tapi sangat personal gitu Mas. Tapi akhirnya melebar ke kelompok. Oke. Setelah HI itu, ya akhirnya satu hal, saya menyesal juga keluar HI ternyata. Nah, Masnya kepingin dari malah udah ketompo malah di. Jadi waktu itu ketika saya keluar ada beberapa seniman senior di Solo yang ngumpul di Wisma itu juga mengata-ngatai gitu. Seorang aktor-aktor termasuk teater koma waktu itu disebut beberapa nama itu mereka nggak ada yang jurusan, beberapa tidak jurusan teater, mereka justru dari jurusan-jurusan yang itu. Tapi saya masih waktu itu idealisnya cah nom gitu, harus prek rapopo gitu. Tapi karena ternyata setelah mengalami itu kenapa saya agak menyesal dalam tanda kutip agak, ternyata ketika ke teateran gitu terlalu teater gitu, bawa sa api-api acting karena sa api-api kayak gimana itu kita nggak bisa melupakan medannya gitu, maksudnya layer-layer yang lainnya. Di situ yang banyak saya dapat bahwa yo jane wong teater ki yo padha bae. Ora teater banget. Karena kan mungkin Mas Sepuh juga mengalami kalau di Solo itu kan kita mengalami generasi yang sangat kultus gitu ya Mas. Jadi teater gitu yang ra laku ki. Wah, kowe ora teater gitu. Kalau udah teater itu laku gitu. Mbok sak akeh-akeh maca iki urung nglakoni prek kayak gitu. Mengalami generasi itu perpindahan-perpindahan itu makin lama makin sadar juga bahwa apakah kurang gitu bukti-bukti. Tapi kita tidak selalu ngomongin orientasi duit ya Mas. Tapi artinya Anda mencintai sebuah dunia, lalu bagaimana sih biar dunia ini menjadi besar itu aja. Kan itu kita harus, itu yang saya sadari kemudian. Dan saya bersyukur juga tidak masuk jurusan teater gitu. Akhirnya iya karena ya kalau saya masuk teater mungkin perspektif saya nggak terbuka. Saya masih hanya akan fokus pengennya jadi aktor yang paling apik terus. Iso neng luar negeri mergo teater dan fokus saya ke sana. Tidak bicara soal ekosistem, tidak bicara soal hal yang lebih dari itu. Itu sih Mas. Wah, memang teater itu bisa merasuk kemana-mana ya. Termasuk bahkan ya teater kayak garasi pun ya. Garasi kan dulu awal dari anak-anak sospol ya. GM, tapi mungkin mereka kegelisahan akan perkembangan politik waktu itu. Akhirnya melahirkan teater yang lahir di garasi. Awal dari garasi kemudian menjadi garasi seperti sekarang. Mungkin contohnya ya. Nah,
ini apa kalau kalau menurut jenengan tadi sempat Mas Yogi sempat menyinggung bahwa ada masanya teater-teater di sini sangat mengkultuskan ya itu tadi Ya. proses yang berdarah-darah. Tapi kemudian melihat ada perkembangan, mungkin ini agak sedikit agak sedikit keluar dari tema. Menurut jenengan itu apa yang terjadi dan bagaimana sih perkembangan teater sekarang khususnya di Solo ini? Kalau melihat jenengan terus bergulat kan dengan teater dan melihat bagaimana teater terus bergerak, orang-orangnya pasti Iya. berubah juga. Nah, pripun Mas, bisa diceritakan? Monggo, siapa dulu? Kalau saya melihat, ini mungkin bisa saja salah karena saya mungkin jarang berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain dibandingkan dengan Yogi. Tapi dulu saya pernah ngalami itu setiap kelompok di luar kampus, di luar sekolahan itu kelompok punya latihan rutin atau program kegiatan yang tidak melulu pada suatu produksi karya gitu. Sehingga punya metode-metode sendiri atau pelatihan rutin yang itu untuk ya entah untuk peningkatan sumber daya atau skill atau pemahaman gitu. Apalagi di kampus. Kampus sangat terprogram karena intuisi kampus kan biasanya setiap UKM atau ekstrakurikuler pelajar itu pelatihnya pasti punya target-target kayak gitu. Nah sekarang ini saya melihat kelompok-kelompok ini jarang yang latihan rutin eksplorasi itu jarang sekali. Kebanyakan udah kayak cuman by project. Iya, gitu by ya. project, by produksi karya, habis itu selesai ya. Udah jarang yang saya melihat betul-betul ini latihan untuk nggak tahu tujuannya apa, tapi pencarian-pencarian itu. Eksplorasi tangga bambu dari bambu, eksplorasi lumpur, eksplorasi air dan sebagainya kayak gitu tuh. Iya, iya. Dulu saya sempat ngalami itu. Nanti dia pusing barang mau bubak mandi misalnya gitu. Itu nggak tahu itu kenapa itu. Tapi kita menemukan juga. Akhirnya positif saja. Kadang yang gayeng diceritakan itu. Tapi dari situ, oh ini intensitas, oh ini konsentrasi, oh ini kepekaan, oh ini bahkan latihan nyapu misalkan di depan sanggar atau di luar di pinggir jalan nyapu itu ya ternyata mental juga. Tapi secara positif dikait-kaitkan itu dengan metode-metode yang ada di teater. Iya, betul. Nah, dari Mas Yogi, pripun Mas? Menyambung Mas Popo sih Mas. Kalau di Solo itu bacaan saya pribadi gitu memang generasi senior kami itu kan memang generasi gila proses gitu. Mereka tidak lagi berpikir soal nyun sewu ya dalam kehidupan gitu, orang mungkin berpikir itu apa sih ya gitu. Jadi mereka tidak peduli bahkan soal tiket, soal apa mereka tidak peduli karena memang benar-benar proses. Dan ketika kita melakukan satu hal dalam konteks teater yang tidak menyerupai proses sedemikian rupa itu dianggap bahwa berarti pendurung teater gitu. Dan itu berjalan sempat sangat lama. Tapi kemudian saya pribadi akhirnya juga ikut mengelola teman-teman jaringan teater pelajar kan begitu. Harus ada satu penengah. Artinya saya sadar kalau senior saya itu pasti juga digandeng oleh kakak-kakaknya dulu. Akhirnya ada patron gitu. Patron yang turun-temurun. Lah lalu saya berada di ruang antara gitu, di gap gitu. Bahwa saya harus menjadi patron yang seperti apa? Apakah memang patron yang gila proses ini lalu menemukan jalan teater gitu? Atau ada menjadi satu patron yang bagaimana sih seharusnya atau bersiasat dengan hari ini gitu. Maka kemudian memang saya mengambil ruang di antara itu, ruang siasat yang proses yang gila hari ini itu tidak melulu menyerahkan seluruh dirinya, tapi mempelajari lebih luas. Artinya tidak cuma nilai prosesnya, tapi juga ada nilai manajemen, nilai yang lain itu yang pelan-pelan sih sebenarnya juga ayo yuk bisa nih gitu. Makanya teater kami hari ini pun itu pun juga kalau di Solo ya Mas ya mungkin anak-anak muda sekarang kan dalam ruang bingung gitu, mau proses ini mau menuju founding jalannya bagaimana gitu. Kalau mau menuju sponsor udah nggak mungkin gitu. Akhirnya tapi bagaimana kita masih cinta teater gitu. Mau industri juga ya kita akui juga ya kalau ruang genetiknya Solo jauh gitu. Mungkin berbeda gitu teman-teman Jogja, Bandung dan yang lain. Nah itu akhirnya kita harus bersiasat, harus menemukan kita tetap bisa proses. Yang penting bakbo gitu. Bakbo dalam segala hal gitu. Dalam segala hal. Jadi tidak membuat orang itu lalu traumatik gitu. Apalagi anak-anak baru gitu malu teater wah ayu ora kosong ngene jut untuk apa gitu. Bukan
dalam konteks material, tapi saya pikir dalam hal yang lain juga. Lah itu membuat itu, saya pikir kami ini generasi kami mengambil porsi itu di sini gitu Mas. Oke. Nah, ini juga menarik Mas. Kalau tadi saya bertanya tentang bagaimana kemudian perjalanan jenengan-jenengan yang tadinya tidak teater banget, jurusannya memang di luar teater, tapi kemudian tetap menghidupi teater gara-gara pengalaman-pengalaman itu. Sekarang menurut jenengan seberapa penting sih untuk bagi khususnya mahasiswa yang jurusan apapun untuk mereka mempelajari teater? Mungkin dari pengalaman jenengan kan, pertama sudah mengenal teater dulu tuh, terus kemudian masuk ke seni rupa, masuk ke sastra atau HI. Seberapa itu berimpaknya pada proses mahasiswa, Mas? Jokis dulu atau? Monggo siapa aja. Kalau teater dari apa tadi Mas, impactnya? Bagaimana impactnya ketika seberapa penting sih bagi, kan mungkin sekarang ya nanti ceritanya dengan sekarang proses mahasiswa ya teater kampus misalnya, taruhlah mereka cuma by project, akhirnya jatuhnya ya mungkin mereka cuma sekadar mampir lah, tapi tidak benar-benar menap, tidak benar-benar mempelajari itu sungguh-sungguh. Tapi kira-kira seberapa penting sih untuk mereka benar-benar mempelajari teater itu bagi mereka khususnya mahasiswa pada umumnya ya? Kalau menurut saya penting nggak pentingnya itu tetap penting. Karena bagi saya hasil dari itu gitu. Kalau saya dulu tidak ikut di ekstrakurikuler teater ya karena komputernya penuh, ekstra komputer penuh, saya milih teater gitu. Tetap bagi saya penting karena di teater itu lebih saya bisa memahami manusia. Akhirnya dibuka itu. Bagaimana kita lebih peka gitu. Apalagi sekarang sedikit banyak saya cari referensi karena dengan mengajar saya ternyata malah baru belajar teater. Tidak dari dulu saya belajar teater. Dulu saya ikut karate tapi gara-gara teater karatenya saya tinggal, saya ikut teater. Bareng melu teater, loh kok dibuka? Ternyata karate penting juga. Jadi keliru ya. Ternyata bisa digabungkan. Oh, berarti selama ini tubuh saya percaya diri itu karena kuda-kudanya karate itu misalkan kayak gitu. Dan kebetulan di Sanggar di Gede salah satunya itu memang kebanyakan setelah lepas dari sana itu kan tidak berteater, tapi tetap membawa spirit teater itu. Ada yang jadi dokter, ada yang profesor, ada yang bidang-bidang lainnya itu sangat memorabelnya, memorinya itu banyak di sana. Ya kayak gitu Mas. Dan kalau sekarang ini saya ngambil dari kurikulum teater itu lebih bukan pada hasil karyanya tapi pada bagaimana memecahkan persoalan di sekitarnya gitu. Bahkan mungkin persoalan dirinya sendiri. Gitu. Karena mungkin teater ini ya berusaha untuk menggali diri kita, kira-kira kemudian bisa memahami apa sih yang sedang dialami oleh seorang aktor gitu mungkin gitu ya Mas. Bisa jadi seperti itu. Nah, Mas Yogi mungkin ada yang mau nambah? Iya. Kalau dalam konteks teater pelajar begitu, satu hal pertanyaan yang saya dan rekan-rekan hari ini hindari itu adalah kenapa kamu mau masuk teater, cari apa itu? Itu adalah salah satu hal yang kami sepakati untuk jangan pernah ini ditanyakan kepada anak-anak. Oh, kenapa? Ya agar mereka bisa mendapatkan sendiri gitu. Artinya mereka tidak perlu kita sugesti, tapi mereka akan mendapatkan mencari impactnya itu tanpa kita harus setir-setir gitu. Artinya, bakal lewat teater bisa begini. Tapi cukup dengan ya sudah kita latihan yang sudah seperti seharusnya, kita bangun konstruksi berpikir yang sudah seperti seharusnya, lalu mereka akan mendapatkan daya tangkap seperti apa ya biarkan itu menjadi persebaran mereka sendiri. Dan saya pikir sejauh ini kami cobakan dan itu lebih efektif daripada kami bermain sugesti yang ngomong teater kowe kudu bla 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 bla. Itu lebih efektif karena anak-anak sekarang mereka terbiasa berpikir kritis gitu, artinya mereka akan mencari mosok ngono ora ding aku ra entuk iki kok kayak gitu. Jadi kami bisa lebih leluasa dan secara metode pun juga akhirnya berkembang karena mereka akhirnya akan bisa berani untuk mengatakan kalau ini vokal ini begini, kenapa saya nggak dapat ini dalam konteks elementer, dalam konteks gagasan, kenapa harus naskah itu akhirnya
mereka berani muncul karena tidak ada keharusan-keharusan yang sudah kita tanamkan sebelumnya, tapi mereka tetap mencari, oh berarti begini dan akan terus telusur. Itu kalau konteks SMA. Kalau konteks mahasiswa, ya pertanyaan yang anti ditanyakan adalah, kamu masuk teater mau jadi apa? Itu pasti. Kalau boleh terus kalau saya ngomong, ya udah kamu masuk teater, besok kalau nggak jadi aktor, nggak jadi ini ya, jadi orang kaya gitu, jadi filantropi teater itu penting. Gitu. Hari ini nggak ada, belum. Sedikit ada tapi sedikit. Ya, ya. Sedikit pun tuntutannya banyak gitu. Gitu. Itu sih Mas kalau saya gitu. Oke, wah ini menarik juga maksudnya ketika ngomongin soal generasi juga di saat memang sekarang generasi sudah banyak mengakses informasi, lebih kritis juga dengan situasi. Tetapi ternyata itu aja nggak cukup, kognisi aja nggak cukup. Ternyata ya teater justru bisa membuat lebih utuh ya. Jadi mereka bisa menumbuhkan pikiran-pikiran kritis mereka, jadi nggak melulu berhenti di pikiran. Nah makanya sekarang kan banyak anak-anak overthinking loh. Betul. Itu nggak terbiasa menumbuhkan pikiran mereka. Terima kasih Mas Yogi, Mas Popo atas berbagi ilmunya. Sukses terus dengan teaternya. Amin. Semoga terus bisa menggaungkan teater dan menghidupkan teater, khususnya di Solo dan sekitarnya. Selamat apa? Betul-betul selamat. Terima kasih sudah menyimak edisi Berita Teater pada kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam budaya.